Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum, apa kabar Bapak Alamsyah dan Mem Wisma? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, dan terima kasih juga untuk para guru bahasa Inggris di Bengkulu Tengah yang sudah bergabung pada pelatihan kita pada siang hari ini. Senang sekali rasanya pada hari ini saya diberikan kesempatan khususnya oleh Mem Wisma untuk menjadi moderator pada acara pelatihan penulisan artikel ilmiah berbasis penelitian untuk jurnal nasional dan internasional bagi guru bahasa Inggris di Bengkulu Tengah. Perkenalkan, saya Puspita Yudaningrum yang akan memandu sesi pelatihan kita pada siang hari ini. Baiklah, pada sesi pelatihan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana penulisan artikel ilmiah berbasis penelitian untuk jurnal nasional dan internasional, hingga bagaimana sih cara submit artikel untuk submit artikel ilmiah pada OJS atau Open Journal System. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Alamsyah Harahap, yang akan membahas tentang mengenal artikel ilmiah dan non-ilmiah, cara menulis artikel ilmiah berbasis penelitian, dan do and done dalam menulis artikel ilmiah. Ada Bapak Alamsyah, waktu dan tempat disilakan. Puspita bisa share screen juga dari sana? I don't know, ma'am. Oke, no problem. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih moderator Puspita Yudaningrum dan juga Mem Wisma. Wabil khusus juga kepada seluruh peserta, Bapak Ibu guru sekolah menengah pertama di lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah, kalau tidak salah. Kalau kurang tepat mohon dikoreksi. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berbagi, mungkin insya Allah bisa berdiskusi tentang artikel ilmiah, termasuk bagaimana menulis dan juga apa yang perlu kita ketahui dan kita hindari. Jadi penulisan artikel memang di kalangan sekolah menengah pertama belum menjadi sebuah corporate culture ya, atau budaya institusi. Memang penulisan ilmiah sudah menjadi salah satu post dari credit point untuk promosi dan juga penghargaan-penghargaan memang. Tapi secara praktis kita akui tugas teaching itu lebih mendominasi kehidupan para guru di lingkungan sekolah menengah pertama. Tapi terlalu lama lagi sebuah budaya menulis pun akan menjadi sebuah kewajiban dan semakin dihargai di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, dan mungkin akan dijadikan salah satu penilaian pada hal-hal lain, tidak hanya pada kenaikan pangkat misalnya, tapi juga mungkin promosi-promosi tugas lain itu bisa dipengaruhi oleh kemampuan dan juga produktivitas menulis. Itulah makanya kita, khususnya Mem Wisma dan saya, menganggap penting untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru agar bisa memberi pencerahan dan juga pengetahuan sedikit tentang bagaimana menulis artikel, dan agar nanti bisa secara bertahap menjadi sebuah habits dan corporate culture di institusi. Karena memang selain individu, nanti Bapak Ibu juga akan menghadapi tantangan sifatnya institusional.
tidak semua pimpinan sekolah itu kemungkinan welcome dan juga in favor for the research writing ataupun scientific writing. Ya, karena itu membutuhkan energi, waktu, dan kemungkinan juga dukungan fasilitas dan finansial yang ini. Biasanya di situ nanti ada kontradiksi cara pandang antara leadership sebuah institusi dengan kita professional teachers. Jadi sebagai guru pun kita harus membangun bukan hanya kemampuan untuk bisa menulis, tapi juga bagaimana kita bisa mencari sebuah jalan keluar bersama dengan institusi melalui pimpinan agar ada kanalisasi ataupun support agar menulis itu mulai diberikan ruang dan juga dukungan. Ya. Mungkin tidak lama lagi untuk menjadi pimpinan di sekolah, kemampuan menulis dan produktivitas menulis akan memiliki poin yang tersendiri untuk promosi jabatan, ya, gitu. Tentunya hari ini kita mau lihat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan menulis ataupun artikel ilmiah itu, gitu. Jadi terminologi ini sebenarnya sudah cukup umum dan kita beribu-ribu kali mendengar begitu, tapi mungkin kita belum menginternalisasi di dalam diri kita apa sebenarnya itu artikel ilmiah gitu. Ya, jadi kalau kita lihat by words gitu, apa itu artikel, apa itu ilmiah, itu sebenarnya dua kata yang sangat sederhana saja begitu. Kalau kita lihat dari definisi misalnya artikel itu kan hanya sebuah sempalan, ya, it's a piece of writing, ya, bukan sesuatu yang istimewa sebenarnya. Tapi walaupun dia kecil, dia punya karakter yang lain, yaitu dia bagian spesifik dari sebuah subjek, ya, atau ilmu pengetahuan. Itu yang artikel disebut, ya. Ilmiah itu sendiri atau bahasa Inggrisnya kita kenal dengan scientific, itu kan sebenarnya adalah sebuah produk yang dilakukan secara logis dan juga secara hati-hati. Jadi logic and careful, ya. Jadi tulisan itu harus memenuhi karakter dasar, yaitu dia memenuhi logika, gitu, ya. Nanti logika itu antara lain adalah direfleksikan dengan sistematis, ya, berurut, dia ada coherence-nya antara sebuah ini. Jadi itu syarat-syarat keilmiahan. Jadi ilmiah itu sebenarnya adalah sebuah tulisan yang kita rangkai secara hati-hati mengikuti logika-logika dari keilmuan tersebut. Ini sebenarnya yang disebut artikel ilmiah, ya. Jadi kalau kita lihat biasanya tujuannya bisa untuk berbagi tentang apa yang kita pahami, apa yang kita lihat dari sebuah bagian dari ilmu atau specific areas dari ilmu yang kita geluti untuk mendapatkan respon dari audiens, ya, dalam hal ini pembaca, apakah dia bisa memberikan kesepakatan, dukungan ataupun argumen, ya. Jadi ini sebenarnya semacam cycle dari ilmu. Ilmu itu memang cycling. Jadi dia bersiklus. Bapak Ibu di lapangan memiliki pengalaman-pengalaman yang bisa diangkat, lalu diberikan dukungan secara keilmuan, dan dia bisa menjadi sesuatu hal baru mungkinnya, yaitu ciri dari artikel ilmiah, gitu, ya. Jadi yang lain tentunya ciri yang lain, dia harus tidak hanya berdasarkan data di lapangan yang kita alami, tapi juga berdasarkan data yang ada di teori atau rujukan-rujukan yang lain, ya, atau dokumen-dokumen, gitu, ya. Itu yang ilmiah. Kalau yang ilmiah, non ilmiah mungkin dia tidak perlu
dukungan-dukungan secara teoritik maupun secara saintifik gitu ya. Sorry. Ya. Jadi yang paling pasti artikel ilmiah maupun non ilmiah itu bukan sebuah tulisan hayalan ya atau fiksi ya, seperti menulis novel ataupun legenda-legenda yang bisa kita buat. Kita bukan menulis di area itu. Biasanya ilmiah itu adalah cirinya yaitu tadi logis, dia saintifik, ya, lalu memiliki data lapangan ataupun data dokumentasi, lalu punya dukungan secara teori, ya, maupun hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Gitu. Jadi sebenarnya bicara artikel ilmiah di siang hari seperti ini ya Pak Zaki ya, ini bisa bikin ngantuk Pak Zaki. Jadi ada bagusnya memang jangan lupa Bapak Ibu kopi di sebelah kanan Bapak Ibu. Oh, boleh pesan kopi Pak ya? Boleh. Boleh. Boleh ngopi. Ya, boleh dikirim ke kami juga Pak secara virtual. Oh gitu. Iya. Ya, zaman sekarang serba virtual Pak. Jadi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ciri basic atau ciri sederhana utama dari artikel ilmiah yaitu, jadi satu adalah sebuah tulisan yang spesifik, ya, dari sebuah subjek, ya. Kalau kita subjeknya adalah bahasa Inggris, mungkin di area bahasa Inggris. Kalau kita di pengajaran, mungkin di pengajaran. Jadi harus ada bagian kecil ya, jadi harus ada sifatnya artikel ya. Kalau disebut artikel di dalam bahasa itu cuma an dan the ya, definite dan indefinite artikel, jadi arti kecil sekali. Artinya kalau mau ilmiah semakin spesifik dan kecil itu sebenarnya semakin bagus. Tapi apa yang terjadi dengan kita, kebiasaan kita justru pada artikel yang mestinya kecil, spesifik dan mendalam, kita melakukan terbalik, justru besar, melebar, dan tidak punya arah. Ya, misalnya begini pembukaannya di artikel, English as an international language. Ya, itu berpuluh-puluh tahun, ya, berabad-abad masih dipakai. Ya, tidak spesifik apa yang sebenarnya mau diungkap. Sebenarnya mau diungkap adalah sebuah metode misalnya atau teknik mengajar tertentu misalnya gitu. Kenapa harus membukanya English as a commercial language, international language, bla 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 begitu ya. Jadi itu yang perlu kita hindari di dalam kita menulis sebuah artikel, ya. Yang kedua, kata dasarnya tadi itu adalah dia logis, logikanya itu harus ada, ya. Jadi dia harus terkait antara ungkapan satu dengan ungkapan yang kedua, ya. Antara judul dengan latar belakang itu harus ada koneksitas yang kuat, ya. Di dalam latar belakang pun bagian-bagiannya harus punya koneksitas yang baik, ya. Ada logika, ada logik, ya. Jadi flow dari logika itu mengalir dengan baik, gitu ya. Nah, ini yang perlu dapat tekanan, ya. Biasanya, misalnya kalau kita memberi introduction itu adalah memperkenalkan masalah yang mau kita tulis, gitu. Jadi apa yang mau kita tulis? Kebanyakan kita menulis prakteknya itu tidak punya masalah dan tidak tahu ada masalah atau tidak, tulis saja begitu. Yang baik kalau artikel ilmiah itu adalah adanya problem gitu. Karena harapan dari artikel ilmiah itu at the end of the article itu ada suggestion ya atau solution gitu. Ya, gitu. Ada recommendation dari sebuah artikel tulisan itu. Oleh karena itu di depannya harus terungkap what is the challenge, what is the problem actually that you are writing about, ya, gitu. Nah, itu boleh juga memperkayanya dengan kepentingan, ya, misalnya the importance of the problem. Kadang-kadang problem ada memang tapi nggak penting-penting amat lagi, gitu. Ya, lagi-lagi nulis tentang grammar, ya, lagi-lagi nulis tentang metode tertentu dari mengajar, diulang, nggak ada kepentingan yang terlalu ini ya, terlalu mendasar. Jadi lebih banyak pengulangan sesuatu yang sudah sering dilakukan. Ya.
Jadi ini yang perlu kita cermati bersama, ya, yang disebut dengan cohesiveness dan coherence dari logika, gitu. Dari mulai judul ke latar belakang, ya, alias introduction atau pendahuluan itu harus bagus. Gitu, ya. Nah ini kalau Bapak lihat di screen adalah sebenarnya subparts atau bagian-bagian dari the total articles written, ya. Jadi biasanya umumnya ini adalah unsur-unsur sub bagian pokok dari artikel ilmiah. Adanya judul, adanya penulis itu sendiri, lalu diikuti dengan abstrak dan kata kunci, ya. Abstrak ini tentunya adalah sebuah gambaran singkat terhadap seluruh jalan cerita dari apa yang kita tulis, ya. Makanya di abstrak. Abstrak itu kan sebenarnya menyingkat, ya, sebuah informasi yang kita ingin sampaikan dalam sebuah ungkapan yang sesingkat mungkin. Oleh karena itu dia ada batasan-batasan nantinya. Abstrak itu misalnya harus satu paragraf, dia biasanya tidak lebih dari 350 kata, gitu kan. Tapi di dalamnya harus ada kandungan tentang apa, bagaimana melakukannya, apa hasil-hasil yang sudah didapat, apa instrumen yang dipakai, konklusi apa yang bisa didapat, ya, dan juga rekomendasi. Biasanya abstrak sekitar itu kandungannya. Tapi yang paling penting karena judulnya abstrak adalah sebuah ringkasan yang sangat padat tentang sebuah tulisan, ya, dari awal hingga bagian akhir dari tulisan, ya. Nah, yang berikutnya adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini seperti yang saya sampaikan tadi, mestinya sifatnya dia mengantar kepada apa yang kita akan informasikan, ya, terhadap pentingnya apa yang kita mau tulis, ya, latar belakang, kenapa itu penting mau ditulis, ya, masalah yang mungkin kita temukan dan kita anggap menarik untuk diungkap, ya, di pendahuluan itu. Ada juga yang diperkaya selain itu dengan informasi 1, 2, 3, 4 tentang hasil penelitian yang punya kemiripan dengan apa yang mau kita teliti, gitu. Tidak sama tapi punya kemiripan. Ada juga yang memperkaya dengan itu di pendahuluan, ya. Jadi di sini kembali lagi bisa dilihat, ya, latar belakang itu adalah rasionalitas tulisan. Jadi tulisan itu artinya reasonable to be written, ya. Nah, untuk bisa reasonable to be written itu ya memang harus ada sesuatu yang menantang, ada sesuatu masalah yang memang harus diselesaikan, ada sesuatu yang menarik untuk dibahas dan diteliti ataupun ditulis, ya, gitu. Nah, selain itu dia juga mengandung ada unsur teori, ya, mungkin rumusan tujuan pemasalahan, ya. Itu pendahuluan kira-kira seperti itu. Biasanya nanti dia ada juga unsur dikunci dengan memformulasikan problem, ya. Setelah memberi latar belakang, lalu segala macam tadi landasan teori, ya, dengan tujuan penulisan, lalu memformulasi masalahnya, gitu, ya, untuk memberi guidance bahwa masalah ini loh yang akan kita fokuskan di dalam tulisan ini, tidak yang lain, ya, untuk memberi limitasi, ya, limiting the scope of the writing, gitu, ya. Itu penting, kalau enggak nanti dia bisa berkembang, ya, ke area-area yang ada hubungannya tapi tidak terlalu dekat dan tidak fokus, ya. Writing bagus. Ya, gitu. Oke. Di bagian lain setelah pendahuluan, Ma'am Wis. Metode. Ya, metode, ya. Di samping kanan sini. Ya, metode ini adalah mengungkap sebenarnya cara-cara kita melakukan kegiatan tersebut yang akhirnya kita tuliskan. Jadi apa yang kita lakukan di dalam penelitian misalnya ataupun di dalam mendapatkan informasi dan data, karena selain penelitian juga bisa juga dia sifatnya library studies, ya. Yeah, jadi kita
melakukan baca literatur sana sini, lalu kita melakukan ini. Itu juga sebuah metode yang perlu ini, ya. Nah, ini bedanya kalau dibandingkan dengan artikel non penelitian, bisa dilihat di sini bahwa uraian yang mengantar pembaca pada topik utama yang dibahas, uraian menarik yang mengiring pembaca untuk mendalam bagian selanjutnya, diakhiri dengan rumusan singkat 1-2 kalimat tentang hal pokok yang akan dibahas. Tidak diberi judul, katanya begitu. Subjudul. Jadi, ya subjudul, sorry. Ya, jadi itu yang non ilmiah. Nah, hasil dalam artikel penelitian itu fokusnya bisa dilihat di sini adalah menyajikan hasil analisis data atau uji hipotesis kalau sifatnya eksperimental. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita di sosial biasanya menghindari eksperimental ya Bapak Ibu ya, gitu. Karena biasanya kuantitatif itu agak rumit, dia rumit di persiapan, mudah di proses analisa lanjutan, gitu. Terbalik dengan yang non kuantitatif atau non eksperimental, dia mudah di muka, ya mudah di awal, tapi menantang di dalam analisisnya. Gitu. Nah, karena kita orang sosial, biasanya orang bahasa, biasanya lebih banyak ke arah kualitatif daripada bersifat eksperimental kuantitatif, ya. Good. Nah, lalu bagian selanjutnya setelah metode ada pembahasan artikel. Jadi ini adalah bagaimana hasil-hasil data yang sudah kita dapatkan, ya, dan sudah dikelompokkan, dikategorikan, itu mulai kita munculkan, ya, mulai kita expose apa hasil-hasilnya, ya, khususnya dalam relevansinya dengan formulasi permasalahan pada pendahuluan tadi. Jadi di depan tadi kita sudah formulasikan permasalahan, biasanya akan mengeluarkan atau menelurkan pertanyaan-pertanyaan riset yang sekaligus bersifat tujuan dari penelitian atau penulisan itu sendiri. Nah, di bagian inilah kita bahas itu, apakah hasil-hasil dari data yang kita kumpulkan, yang kita kategorikan, yang kita klasifikasikan, dan kita analisis, itu bisa keluar tidak? Bisa resulting asumsi jawaban terhadap research question atau tidak, ya, gitu. Nah, ini pembandingnya dibanding ini. Jadi slide-nya ini selalu membanding, ya, antara ilmiah dan non penelitian dan penelitian, ya. Sedangkan non penelitian itu judul subjudul bagian inti tergantung pada topik yang dibahas. Perhatikanlah pengorganisasian intinya. Ya, jadi dia tidak begitu depending soal analisis dan data yang kuat seperti pada artikel penelitian, ya. Itu. Nah, dari ini bisa disimpulkan bahwa terdapat 3 kriteria untuk bisa disimpulkan. Satu, bentuknya narasi atau naratif, tidak numerical, ya. Yang kedua, dia merupakan asumsi jawaban ataupun jawaban-jawaban terhadap masalah yang sudah bisa diformulasi pada latar belakang dan pendahuluan di depan. Ya, yang ketiga adalah implikasinya dari temuan itu atau hasil penelitian itu yang biasanya sifatnya keluar dengan sebagai sebuah recommendation ataupun suggestion kepada pihak tertentu atau pembaca atau peneliti lanjutan atau institusi tertentu yang dituju, ya. Oke. Next, ini bagian daftar rujukan. Ya, daftar rujukan ataupun pintu belakangnya lah. Kalau tadi di pendahuluan kita ada pintu depan rumah kita, maka pintu belakangnya harus ada juga, ya, Pak Zaki, ya. Jadi harus ada exit way, ya. Jadi jangan semuanya lewat depan, Pak. Kalau ada apa-apa lewat pintu depan bisa berebutan nanti, ya. Jadi ada yang ke depan, ada yang ke belakang, gitu, ya. Jadi di penulisan juga harus ada bagian belakang, ya. Ada opening, ada closing, ya. Ini daftar rujukan pertama sesuai dengan sumber yang dirujuk dalam tulisan, ya. Jadi apa yang disebut di dalam tulisan artikel tadi harus hadir di dalam rujukan atau references. Jangan sebut ini A, B, C, D sampai 20,
di rujukan cuma 5 misalnya. Atau sebaliknya, di rujukan tersebut 20, begitu di cross di dalam tulisan hanya 5. Nah, itu sama-sama salah, ya. Gitu. Yang kedua, penyajiannya disesuaikan dengan kaidah. Jadi menulis rujukan itu ada kaidah-kaidahnya gitu. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 yang standar di Indonesia ya, Memisma ya. Kalau kita di UNIP itu memakai kaidah FPA ya. Jadi ada, nggak usah dihafal Bapak Ibu sekalian, bisa dipinjam rujukannya lalu dilihat saja ya. Nggak mungkin kita menghafal semuanya. Tapi yang paling kita harus mengerti ada rujukan ya. Hal yang penting dalam isi artikel itu adalah orisinilitas ya. Jadi asli ya. Jadi jangan mengcopy ya, itu yang menyebabkan plagiat atau pencurian ilmu ya, dan sekarang semakin bermasalah kalau kita ini ya. Nanti Bapak Ibu kalau tidak mulai belajar menghindari ini, nanti sayangnya udah jadi pejabat tinggi, sudah golongannya tinggi, tiba-tiba harus diturunkan karena ditemukan pemalsuan ya, seperti yang terjadi juga pada pejabat negara. Begitu dipalsukan data latar belakangnya, dia gugur. Jadi sekali lagi, kata orisinalitas ya atau originalitas itu sangat penting. Tapi ingat Bapak Ibu nggak usah khawatir, tidak ada yang 100% origin, itu nggak ada ya. Yang dimaksud origin itu ada sesuatu hal yang belum dilakukan orang lain. Ya, yang namanya kegiatan dan ilmu itu kan adalah penambahan ya dari yang sudah pernah ada gitu. Tapi jangan menjadikan sama dengan gitu. Harus ada perbedaan ya. Yang kedua, cirinya yang bagus tulisannya adalah dia sifatnya aktual. Ya, artinya kekinian. Jangan misalnya kita membahas tentang classical language ataupun grammatical language ya. Karena itu paham itu sudah banyak ditinggal. Mungkin kita harus lebih banyak ke arah discourse dan rhetorical analysis gitu ya. Itu yang lebih modern. Di bawah itu mungkin kan ada functional, notional dan sebagainya ya. Itu juga masih dipakai sekarang. Tapi kalau yang aktual orang sudah mengarah sekarang di orientasi wacana ataupun retorika, analisa wacana dan retorika. Itu yang banyak ini. Jadi kalau Pak Zaki berbicara A, di konteks sekarang ini, dengan Berta Pasaribu berbicara A, persis sama yang dia ucapkan, itu meaningnya belum tentu sama Pak Zaki ya. Kenapa tidak sama? Karena yang bicara satu Pak Zaki, yang kedua Berta. Sumber bicaranya aja sudah beda gitu. Belum lagi dilihat konteksnya. Pak Zaki di belakang, konteksnya punya tempat kursi raja-raja. Itu backgroundnya ya kan. Kalau Berta hanya tembok saja, tembok putih ya. Ini simbolik Pak Zaki dan Berta, hanya secara simbolik. Tapi kalau namanya discourse dan retorika itu memang sifatnya adalah dia kan adalah reading between the sentences ya, dan juga kontekstual. Jadi konteksnya berubah, meaningnya berubah, walaupun yang diungkap sama. Jadi tulisan-tulisan yang ke arah seperti itu lebih bersifat aktual ini ya. Jadi itu. Yang ketiga adalah relevance. Adakah dia kerelevansiannya dengan apa yang kita hadapi baik sehari-hari ataupun di lembaga kita ya. Dan yang keempat seperti yang tadi kita sampaikan, yaitu logis. Salah satu ingredient logis itu adalah sistematis, berurut ya. Jangan melompat-lompat atau acak-acak ya. Jadi harus berurut, sistematik. Yang kelima adalah taat azas. Ya. Gitu. Next, Ma'am Iwis. Oke. Ya, Ini sampai di situ, ya. Iya. Itu kira-kira artikel ilmiah sebelum kita menulis, gitu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sedikit pusing di siang hari ini. Tapi nggak apa-apa ya, memang kita berbagi itu begitu. Ya, tidak perlu harus dipahami semua. Tapi kita ambil intisari-intisarinya supaya nanti bisa jadi pegangan awal dan bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Yang berikutnya adalah penulisannya ini gitu ya. Bagaimana menulisnya? Ya, ini
Salah satu rujukan adalah berdasarkan Lindeberg ya, dalam Dow 2004 ya, membagi makro dan mikro ya. Jadi tulisan abstrak itu menjadi seperti ini, makro dan mikro ya. Gitu. Ada latar belakang secara makro, ada pemberitahuan tentang apa sih penelitiannya atau tulisannya itu, lalu metode apa yang digunakan, hasilnya seperti apa, lalu kira-kira apa hasilnya ya. Kalau secara mikro bisa dilihat di sebelah kanannya ya. Dan juga di bawah dari abstrak ini ada yang disebut kata kunci. Ya, kata kunci ini penting Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk retrieval ya. Jadi kalau penulis atau pembaca lain mencari tulisan kita itu sebenarnya mencarinya bukan melewati judul tapi melewati kata kunci ya, apalagi sudah dalam bentuk digital. Jadi di library atau di information centers biasanya searching atau retrieval sebuah research atau hasil research dan penelitian itu adalah melalui kata kunci. Oleh karena itu sangat penting di bawah abstrak itu ada 2 sampai 4 kata kunci ya. Jadi kata yang sangat esensial dan sangat representing dari tulisan kita gitu ya. Biasanya itu ada di dalam judul tulisan kita atau ada di bagian abstrak kita sendiri ya, kata kunci itu ya, seperti itu. Nah yang berikutnya adalah penulisan ya. Ini model penulisan ya, hampir mirip dengan yang kita bahas tadi ya. Begitu juga metode ya, penelitian atau penulisan ya. Dan ini informasinya tentang bagaimana melaksanakan, subjek yang telitinya itu dijabarkan, populasinya siapa, sampelnya siapa, begitu ya. Jadi ini populasi dan sampel Bapak Ibu sekalian harus diingat. Jadi kalau Bapak Ibu itu di sekolah, itu Bapak Ibu harus menyampaikan populasinya adalah sekolah ya. Jadi sebutkan semuanya yang ada di sekolah gitu. Jadi kalau disebut murid sekolah SMP 12, maka totalitas dari SMP 12 Benteng itulah menjadi populasi. Sampel adalah representasi dari populasi. Ya. Di dalam penelitian atau penulisan ilmiah, sampel itu dianggap adalah mewakili ya karakter-karakter atau hal-hal yang pokok dari populasi. Jadi kalau sampel ini nanti hasilnya A, itu dimungkinkan bahwa A itu terjadi pada populasi. Ya. Oleh karena itu, sampel itu syaratnya adalah harus representatif. Cara untuk bisa memenuhi mewakili, nanti banyak buku-buku penelitian yang memberi, ada yang bilang harus 10% apabila dia 100 populasi atau lebih, tapi kalau di bawah 100 ya usahakan digunakan semuanya atau sebagian besar ya. Dan yang lain adalah teknik pengumpulan data. Ini sebenarnya berhubungan dengan instrumen Bapak Ibu sekalian ya. It's the way how we gather and collect the data. So in order to do that, we need the tools or instruments in gathering the data ya. Jadi di penulisan atau penelitian ada macam-macam, ada misalnya melalui interview, ada observasi, ada kuesioner, ya, ada checklist, ada macam-macam ya. Kalau secara kualitatif itu cukup banyak sebenarnya, ya. Ada juga recordings, ya, nanti yang ditranskripsi itu juga bisa. Nah nanti teknik mengumpul data disesuaikan saja dengan apa yang mau ditulis ya. Begitu juga dengan analisisnya. Ini juga salah satu area yang sangat krusial ya. Banyak data yang sudah bagus, sudah banyak, ternyata tidak sampai ya, incomplete analysis of the data. Ya, datanya tidak teranalisa dengan sempurna, dengan bagus ya. Jadi perhatikan ini step-step dari menganalisa data agar dia bisa memenuhi itu ya. Nah, hasil penelitian dan pembahasan ya. Ini adalah exposure dari temuan-temuan yang dihasilkan. Setelah data dikumpul, dianalisis, maka dia mengeluarkan hasil ya akibat kategori, klasifikasi ya, dan juga kalkulasi, maka dia akan memunculkan hasil ya. Nah, hasil-hasil ini yang harus kita expose
Dan selanjutnya harus kita bahas, selain diekspos dibahas. Kalau di dalam tesis dan deskripsi itu biasanya disebut dengan discussion ya, didiskusikan ya dari segala sudut ya atau dari segala perspektif dan angles ya. Ini bagian yang paling penting dari sebuah tulisan. Dan yang terakhir tentulah adalah kesimpulan dan saran ya. Ciri dari kesimpulan dan saran ini biasanya punya kedekatan yang kuat dengan formulasi masalah di pendahuluan, punya kedekatan dengan formulasi research questions ya atau research problems ya itu. Dan saran biasanya adalah di pendahuluan itu ada yang kita sebut signifikansi dari penulisan ini ya atau manfaat dari penulisan ini, maka inilah jawabannya dalam bentuk saran ya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu cara kita menulis ilmiah. Memang kelihatannya very quick dan quite simple, tapi nanti percayalah di dalam mengoperasional dan implementasi tantangannya akan banyak sekali, dan jangan khawatir karena pasti ada solusi dan jalan keluarnya ya gitu. Nanti beberapa tips saya ingin sampaikan di akhir setelah bagian ketiga ini. Bagian ketiga ini adalah apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita hindari di dalam menulis artikel ilmiah, gitu ya. Selain kita mengikuti hal-hal baik yang ada di atas tadi, kita harus mencermati adalah misalnya topik atau komponen-komponen penulisan ilmiah ya yang perlu kita cermati ya, harus kita hadirkan, diusahakan, yaitu hadirnya judul, penulis yaitu jelas, ya abstraknya dan kata kunci hadir, pendahuluan juga ada, metode atau cara kita melakukannya itu juga diuraikan, hasilnya ditampilkan, ya, lalu hasilnya kita diskusikan, lalu disimpulkan dan diberi rekomendasi, hadir daftar rujukan dan attachment ataupun lampiran ya. Itu hal-hal yang harus kalau bisa secara otomatis kita tahu itu harus hadir gitu. Nah, ini langkah praktis memulai menulis artikel ilmiah gitu. Apa katanya ini? Cermati dan pelajari ya template ya. Template itu kayak rumah ya, Mem Iwis ya. Iya, template artikel. Iya, kayak rumahnya artikel gitu. Nah, kalau kita bicara rumah kan rumahnya Puspita nggak sama dengan rumahnya Octavia, tidak sama dengan Dahlia, tidak sama dengan Zakia. Nah, apa yang dimaksud rumah-rumah berbeda itu? Yaitu yang punya authority ya terhadap artikel tertentu. Ya, itu makanya banyak artikel jurnal itu kan punya tim editor yang sangat kuat. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang abal-abal juga ada, gitu ya. Banyak. Sampah apa saja yang Bapak Ibu tulis diterima semua gitu, asal bayar katanya gitu. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai nanti tertipu gitu. Ada juga bahkan pengalaman beberapa dosen dulu sekian dekade yang lalu itu sudah bayar, itu juga nggak terbit. Kenapa nggak terbit? Begitu ditelusur, sejurnal-jurnalnya juga sudah di lockdown, sudah ditutup gitu oleh otorita. Jadi hati-hati kalau Prof. Sapnil bilang khususnya jurnal-jurnal yang datang dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh, itu be careful ya, very careful ya, gitu. Karena itu banyak mereka yang memperdaya orang untuk ini seolah-olah ya. Yang berikutnya adalah ikuti aturan tata tulis ya. Misalnya berapa jumlah kata yang diwajibkan ya, karena mereka punya batasan ya. Ada yang misalnya 5.000 ke 6.000, ada yang mentolerir sampai 8.000, ada yang nggak bisa harus 3.500 saja gitu misalnya ya. Jadi itu kita harus sesuaikan ya. Dan juga mengenai penulisan penomoran, bagaimana menggunakan tabel dan gambar ya, jangan sampai nanti penulisan itu ternyata penuh dengan tabel dan gambar aja. Ini apa artinya? Orang baca ya gitu. Tapi kan Pak atau Bu, tabel atau gambar kan berbicara. Ya benar, itu kan bagi penulisnya yang bisa ngerti. Kalau readersnya kan belum tentu mengerti apa tabel maksudnya itu ya. Jadi
tolong disinkronisasi antara penggunaan tabel dan gambar terhadap deskripsi, ya. Tabel dan gambar itu sebenarnya adalah alat untuk membantu, membantu untuk menyederhanakan efisiensi, ya, terhadap informasi ataupun pemahaman, gitu. Ya, yang lainnya ya ukuran huruf, ini juga ada kepastian atau limit, ya, yang diberikan oleh editor, dan juga termasuk font atau jenis huruf, ya, dan lain-lain. Tapi biasanya Bapak Ibu setiap jurnal itu bisa di-search langsung ke jurnalnya dan bisa dibaca itu template-nya seperti apa, gitu. Ikuti saja itu, ya. Kita nggak perlu untuk menghafal template itu, ya, karena masing-masing jurnal itu punya kebijakan template yang berbeda-beda, ya, seperti itu. Dan yang ketiga, ketiga apa? Ikuti semua ketentuan yang diminta untuk penulisannya mengenai bagaimana cara menulis judul, menulis nama penulis, ya, menulis abstrak dan kata kunci, gitu, ya, seperti ini. Oke. Yang berikutnya adalah pendahuluan apa yang harus do dan don't, ya, ini. Misalnya kuantitas dari pendahuluan itu jangan lebih dari 20% dari semua tulisan, ya, gitu. Menulis sebuah hasil penelitian dalam pendahuluan, ya, result dalam pendahuluan itu dihindari, ya, avoid, ya, to expose the result of your research, ya, in the introduction, ya, gitu. Yang kedua adalah mengulas hanya hasil research saja yang penting, ya, gitu. Ya, yang ketiga, sebaiknya Anda menulis apa yang diteliti dalam lingkup hal yang ingin Anda publikasikan, ya. Jangan menulis keluar dari ruang lingkup penelitian Anda ataupun tulisan Anda, gitu, ya. Yang keempat, tambahkan kalimat Anda sendiri sebagai penjelasan terhadap kalimat. Nah, ini biasanya di dalam penulisan kita sering karena reviewnya itu atau literatur reviewnya cukup lumayan bagus dan banyak, tidak sedikit kita sering mencari jalan pintas, ya, yaitu memblok lalu mengcopy paste tulisan-tulisan yang ada. Sebaiknya itu dihindarin karena zaman sekarang sudah ada instrumen dan alat untuk melacak, ya, mengcopy itu, ya, atau plagiarism itu ada. Jadi latihlah untuk bisa melakukan paraphrasing, ya, yaitu mengungkap ide yang sama tapi dengan ungkapan kita sendiri. Ya, yang kelima, nyatakan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel. Apabila artikel adalah hasil penelitian, maka Anda tinggal menulis pertanyaan penelitian pada bagian ini dengan sedikit modifikasi, ya. Nah, research question itu maksudnya, ya, di sini. Nah, yang tidak perlu dilakukan atau hindari adalah ini memuat pengetahuan yang sumbernya dari textbook dengan literatur yang ada di disertasi, kadar ilmiahnya rendah, ya. Yang ketiga, memulai bab pendahuluan dengan mengutip dari literatur namun tidak menyampaikan hal-hal yang diperoleh dari penelitian yang Anda kutip, ya, gitu. Kebanyakan review akhirnya bingung sendiri, karena bingung sendiri akhirnya menulis apa yang ditulis orang. Penyakitnya bisa aja begitu. Terus tulisan kamu apa? Oh iya, ya, ketinggal, lupa, ya, gitu. Nah, ini hati-hati juga, ya. Yang keempat, mengutip kalimat orang. Nah, ini, ya, jadi quoting itu harus hati-hati, ya. Jangan sampai misalnya mengquote itu tidak meng-acknowledge, tidak mengindikasikan siapa sumbernya dan di mana sumbernya, ya. Nanti ini jadi bahaya, jadi, ya. Oke. Dan juga banyak cara untuk meng-quote, ya. Ada yang quotation, direct quotation, ada yang paraphrasing, ya, dan sebagainya. Itu harus dihati-hati. Yang terakhir adalah kurangnya informasi tentang hal-hal yang diperoleh dari penelitian yang dikutip tidak membantu pembaca untuk melihat relasi dari penelitian yang Anda lakukan dengan hal-hal yang sudah diperoleh dari hasil penelitian, ya, gitu. Nah, ini juga harus kita camkan, ya. Oke, next. Nah, ini metode, tulisan metode secara singkat, padat, jelas, tegas, populasi sampel, desain, eksperimen, pengumpulan data, teknik analisis, ya, dalam pemaparannya isi bagian metode tulisan dalam bentuk paragraf yang terpadu, ya, tidak dipaparkan secara terpisah seperti dalam skripsi atau tesis. Ini, ya, ini bagus ini informasi, ya. Kalau di skripsi atau tesis atau disertasi
hal-hal di atas itu menjadi bagian terpisah-pisah itu atau chapter-chapter pisah. Di tulisan ilmiah dia menjadi sebuah kesatuan ya di bawah subheading metode gitu ya. Jadi metode inilah kandungannya ya. Lalu yang terakhir, hindari pemaparan atau deskripsi uraian yang tidak perlu ya. Jadi makin singkat dan sederhana makin bagus ya. Itu makin jelas. Yang keenam adalah hasil dan pembahasan itu dilaporkan penelitian. Pada dasarnya artikel ada untuk publikasi hasil penelitian, bukan laporan penelitian ya. Jadi berfokuslah pada hasil saja ya. Jangan seperti deskripsi atau disertasi, itu laporan penelitian kan sangat panjang. Bahkan kalau kita mau jujur, bagian laporan hasil itu lebih banyak dari mendiskusikan hasil. Ya, laporan hasil itu bisa 20 halaman, tapi membahas hasilnya itu cuma 4 halaman. Jadi seperti banyak hasil tapi kurang bermanfaat gitu. Ya, lebih bagus hasilnya sedikit, dibahasnya banyak. Itu lebih ini ya. Lalu memaparkan hasil penelitian satu persatu, ya, jangan diborong, ya. Satu persatu itu artinya sesuai dengan formulasi objektif dan pertanyaan penelitian yang dilakukan, ya. Sajikan sebaliknya lakukan data yang sudah diolah, ya, jangan lagi data mentah diekspos, ya, tapi yang sudah diolah. Yang berikutnya, lebih efektif dan efisien data disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini tadi yang tabel gambar tadi, ya. Daripada mengekspos satu persatu, lebih bagus masukkan dalam tabel dan gambar saja, sehingga dia lebih sedikit, lebih sederhana, lalu dibahas. Nah, ini poin dibahasnya adalah merupakan deskripsi lebih mendalam atas fenomena data hasil yang disajikan. Selain itu juga mengkaitkan dengan publikasi artikel yang lainnya atau yang terkait. Oke, good. Next adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan sebaiknya menjawab permasalahan yang dinyatakan pada bagian akhir pendahuluan. Ya, nah banyak juga kesimpulan itu mengulang lagi diskusi. Ya, jadi hindari ya mendiskusikan kembali hasil-hasil data di dalam kesimpulan. Kesimpulan ya simpulkan saja sesuai dengan tujuan dari penulisan dan penelitian. Ya, jadi straight to the point saja, jangan kemana-mana. Yang kedua, simpulan ditulis dalam bentuk paragraf dan tidak dibuat poin-poin. Ya, jadi kalau ada tujuan dari penulisan ini atau penelitian ini adalah dua paragraf cukup. Ya, satu paragraf itu jangan juga bikin satu paragraf itu satu page ya. Ada juga paragraf itu satu page, ada yang 2 pages ya. Itu bukan paragraf itu udah cerpen itu ya. Gitu. Jadi satu paragraf itu bagusnya 5 sampai 7 baris ya, sesuai paragraf ya. Nah, yang terakhir adalah rujukan. Ya, seperti yang tadi kata Mem Iwis itu adalah kita misalnya menggunakan EPA, maka rujuklah EPA itu ya. Benar-benar digunakan dalam teks artikel yang ditulis tersebut ya. Jadi kuncinya sebenarnya apa yang ditulis di dalam mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan menyebut rujukan-rujukan, pastikan hadir di rujukan. Sebaliknya pastikan apa yang Anda sebutkan di dalam rujukan itu hadir ya di dalam menguraikan pendahuluan sampai dengan kesimpulan ya. Jangan sampai ada yang kurang ya. Gitu. Dan yang kedua, Anda dapat menggunakan aplikasi Mendeley atau sejenisnya ya. Yang berikutnya adalah pastikan tata cara penulisan daftar rujukan sesuai dengan diminta dan template ya. EPA itu cukup populer, tapi mungkin ada juga ya Mem Iwis ya beberapa jurnal yang meminta selain ya EPA ya. Itu diikuti aja, intinya kita nggak usah berargumentasi, kita ikuti saja. Yang dihindari menambah rujukan yang tidak berisi. Ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru sekalian yang bisa saya share di siang sore hari ini. Mudah-mudahan walaupun kita ngantuk tanpa kopi, ya kita sedikit ada harum-harumnya ilmiah lah ya. Di kopi itu kan ada harum ya, Arabica atau itu. Nah, siang ini harum-harumnya adalah harum ilmiah gitu ya, scientific. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit memberi
informasi dan semangat serta sedikit pencerahan dan bisa mendorong Bapak Ibu sekalian untuk mau memulai menulis artikel ilmiah. Dan tipsnya Bapak Ibu sekalian, kalau dari saya itu adalah pertama, lebih bagus memulai buruk daripada tidak memulai tapi sempurna. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Jadi maksudnya eksekusi atau melakukan sesuatu itu jauh lebih bagus daripada kita worry tentang baik dan buruk. Mulai saja. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukanlah memulai jangan individual. Usahakan untuk in groups, ya. Lalu ikuti rujukan sederhana cara menulis. Ya memang Iwis ya, waktu kita kuliah kan diajari bagaimana menulis sederhana. Mulai finding ideas misalnya. Ya toh? Brainstorming, lalu drafting, lalu revision dan sebagainya itu. Itu 4-5 langkah dasar itu ikuti saja secara berkelompok, ya. Nggak usah ditanya bagus enggak ya, buat aja yang penting jadi gitu. Nanti bisa dikirim misalnya kepada teman yang lain atau ke Mem Iwis atau ke saya, Pak, Bu, tolong bantu lihat ini dong, bagus apa enggak kalau ada yang... Jadi mulainya begitu, yang penting ada yang dilakukan dulu, jangan, waduh susah ya menulis ini ya. Ya susah kalau dalam pikiran aja ya. Jadi yang pertama memulai ya, executing, starting to write, do it in groups ya, rather than individual, do it in groups. It can be in pairs or in 3 persons ya. Thirdly, follow the steps ya, the easy steps ya, yaitu getting the ideas. Jadi mencari problems di sekolah itu juga nggak mudah ternyata. Coba tanya sekali-sekali sama teman-teman di sekolah. Ini kita punya masalah nggak sih di bahasa Inggris ini? Hampir kita semua nggak pernah terbayang apa ya masalahnya. Karena memang kita tidak pernah questioning ya, atau inquiring about what's happening in our own professionals ya, yaitu di dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu 3 hal yang perlu saya sampaikan agar Bapak Ibu sekalian bisa segera mungkin besok atau minggu depan minimal memulai sesuatu untuk menulis ya. Yang ketiga nggak usah banyak-banyak, mulai 3-5 lembar saja sudah bagus. Banyak banget itu malah. Iya. Gitu. Satu paragraf, satu hari. Iya. Karena itu kan tadi ada judul, pendahuluan, sampai kesimpulan, referensi ini kan anggap sajalah 3-5 lembar kan gitu. Kalau kita bertiga bagi aja, kan paling dapat 1 lembar. Bagian ya. ini. Iya. Jadi buat kita yang sudah menjadi guru mungkin tipsnya adalah harus membangun sebuah kiat ya atau strategi how to write gitu, bukan lagi theoretical. Jadi kita harus mensiasati karena Pak Zaki juga loading bekerja yang lain juga banyak, nggak mungkin fokus hanya untuk menulis gitu. Iya Pak, ya, kan? betul. Jadi kita harus mensiasati, harus membangun sebuah strategi bagaimana kita bisa memulai menulis, dan untuk itu caranya yang paling gampang itu adalah ya bersama teman, jadi teamwork. Sama kita sendiri di universitas, tanya aja Mem Iwis. Itu bahkan diwajibkan, tidak boleh lagi individual. Dan di dunia, Pak Zaki dan ibu-ibu sekalian, kalau orang menulis sendiri itu ditertawakan. Nggak hebat lagi. Ya, lucu juga, udah ridiculous ya. It's not funny ya, gitu. Jadi di negara maju, di Amerika, di Eropa, di Australia, kalau orang menulis sendiri, ini orang aneh ini, ya. Ada penyimpangan manusia ini ya, gitu. Karena tidak ada sesuatu zaman sekarang dilakukan sendiri. Ya, jadi kita juga harus membangun percaya diri dalam bentuk kerjasama Bapak Ibu sekalian. Saya juga begitu familiar dengan Bapak Ibu guru ya, karena saya punya Bapak Ibu guru juga. Ya, sekitar 150 saya punya Bapak Ibu guru. Ada juga persaingan-persaingan yang nggak perlu gitu ya, tidak konstruktif gitu. Ya, di antara guru-guru itu. Ya. Jadi kita orang bahasa Inggris khususnya itu harus bisa membangun yang disebut unity ya, jadi kesatuan untuk kita bisa maju, karena nggak ada maju sendirian. Demikian kira-kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mim Iwis, thank you very much everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pemaparan dari Pak Alamsyah. Terima kasih banyak Bapak untuk pemaparan dan ilmu yang sangat berguna bagi kita semua yang akan melakukan penulisan artikel ilmiah. Amin.
Well, selanjutnya